Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Ratu Indri, NIM 202330070, Prodi D3 Manajemen Pajak. Saya akan mempresentasikan materi tentang perpajakan. Pada umumnya, masyarakat hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah. Pengetahuan atas dasar, maksud, dan tujuan dari pembayaran pajak masih sangat minim. Oleh karena itu, kali ini pengertian pajak. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Singkatnya, perpajakan merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Fungsi perpajakan. Pada umumnya, pajak memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran, yang berarti bahwa adanya pajak berguna sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi pengaturan, mendefinisikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas, berarti bahwa pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Pajak berguna sebagai penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, manfaat perpajakan secara umum. Yang pertama, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan sarana, yaitu jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh kalangan masyarakat. Yang ketiga, pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Yang keempat, membayar utang negara ke luar negeri. Yang kelima, pajak digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Yang kelima, menunjang jalannya roda pemerintahan. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama, Official Assessment System. Official Assessment System merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh setiap wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System. Self-Assessment System merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang secara penuh kepada setiap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan secara pribadi besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, Withholding System. Withholding System merupakan penerapan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Pihak ketiga dalam arti ini adalah bukan dari fiskus dan bukan pula dari wajib pajak. Jenis-jenis pemungutan pajak. Yang pertama, asas domisili. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, asas sumber. Negara berhak untuk mengenakan pajak penghasilan yang bersumber dari negaranya tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan. Berdasarkan asas ini, maka pengenaan pajak penghasilan dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang.